الحمد لله الحمد لله مدى الدوام الشكر لله على الإنعام لنعمة الإيمان والإسلام والإقتداء بسيد الأنام ثم الصلاة مع سلام على خطير الأيدي والأنام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته كما قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu dari ciri yang menonjol, sifat yang menonjol pada diri kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memiliki sifat simpati dan empati yang begitu besar kepada umatnya. Sikap empati dan simpati yang begitu besar kepada umatnya itu tidak hanya untuk persoalan-persoalan keduniaan, tidak hanya persoalan hidup di dunia, tetapi juga menyangkut persoalan-persoalan agama yang terkait pula dengan urusan akhiratnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh terdapat pada diri Rasul, telah datang pada diri seorang Rasul yang berasal dari kaum kalian, yang berasal dari manusia. Rasul ini yang mempunyai sifat azizun alaihi ma anittum, yang berat penderitaan kalian. Berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat penderitaan umatnya. Nabi tidak tega melihat penderitaan umatnya, baik umatnya itu menderita di dunia, lebih-lebih nanti kalau menderita di akhiratnya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka beliau tidak tega melihat penderitaan umat itu, banyak sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kaitan dengan kehidupan maupun urusan keagamaan, beliau ingin mempermudah urusan umatnya. Hadirin rahimakumullah, dalam rangka Nabi menginginkan agar umatnya tidak menderita baik ketika di dunia, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menolong, menyantuni dan mengajarkan, menganjurkan orang lain untuk menolong dan menyantuni orang-orang yang butuh pertolongan, menyantuni fakir miskin, menyantuni anak-anak yatim, janda-janda dan para duafa. Dalam rangka apa? Agar penderitaan mereka di dunia bisa hilang, setidaknya berkurang. Karena apa? Karena dengan pertolongan kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka tidak tega melihat umatnya, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam suatu saat ketika sholat, biasanya sholat subuh beliau bacaannya panjang surat yang beliau baca. Pada saat itu ketika ada orang menangis, ketika anak kecil sedang menangis, maka Nabi Muhammad mempersingkat bacaannya. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa anda tidak seperti biasa sholat subuh, bacaan anda biasanya panjang, kenapa hari ini sebentar anda membaca Al-Quran? Maka Nabi menyatakan, aku mendengar anak yang sedang menangis, aku takut kalau orang tuanya ikut sholat berjamaah di sini dan dia tidak ada yang menolongnya. Hadirin rahimakumullah, dalam rangka Nabi tidak tega melihat umatnya menderita, maka Nabi banyak sekali dalam hadis menyatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Di dalam riwayat yang lain, inda kulli sholatin, seandainya aku tidak takut memberatkan umatku, maka aku perintahkan umatku itu setiap kali wudu dia menggosok giginya, dia bersiwak. Setiap kali dia sholat dia bersiwak. Karena Nabi tidak ingin memberatkan, maka itu tidak diwajibkannya. Di dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan,
laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi ta'khiri sholatil isya. Kalau aku tidak takut memberatkan umatku, maka aku perintahkan umatku itu mengakhirkan sholat isya-nya, yaitu sholat isya setelah berlalunya sepertiga malam. Artinya paling baik sholat isya itu adalah ketika sepertiga malam pertama sudah berlalu, sekitar kalau di Indonesia kira-kira pukul setengah 11 malam. Artinya apa? Karena Nabi tidak ingin memberatkan umatnya, maka beliau membolehkan umatnya untuk sholat isya di awal waktu. Kalau tidak memberatkan, maka Nabi menginginkan sholat isya itu setelah sepertiga malam pertama. Artinya apa? Banyak hal ibadah, banyak kaitan ibadah itu yang Nabi dalam rangka tidak ingin memberatkan umatnya, maka itu tidak diwajibkan. Bahkan Nabi berulang kali, kita sering kali mendengar ketika Nabi SAW Isra Mi'raj diperintahkan, diwajibkan oleh Allah untuk sholat 50 waktu dalam sehari semalam, maka Nabi minta keringanan, minta rukhsah, minta dispensasi. Tujuannya apa? Agar umatnya tidak berat sampai akhirnya kemudian Allah memberikan keringanan hanya 5 waktu dalam sehari semalam. Kita diwajibkan sholat fardu itu. Dalam rangka itu pula Nabi SAW satu saat ketika malam Ramadan, saat beliau sholat sendiri, kemudian tiba-tiba banyak sahabatnya yang datang ikut sholat di belakangnya, maka Nabi kemudian keesokan harinya masih sholat, dan malam ketiganya beliau tidak keluar untuk menjadi imam sholat. Karena apa? Takut kalau sholat tarawih yang kemudian belakangan disebut sholat qiyam Ramadan, sholat malam hari di bulan Ramadan, karena Nabi takut itu memberatkan umatnya, maka Nabi tidak lakukan. Karena apa? Kalau Nabi terus lakukan, maka itu akan diwajibkan, dan itu tentu memberatkan bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, inilah ciri yang sangat menonjol pada diri Nabi Muhammad, yaitu sifat tidak tega, tidak kuat melihat penderitaan umatnya. Bahkan tidak hanya soal urusan dunia, bahkan nanti di akhirat. Disebutkan di dalam riwayat nanti pada yaumil mahsyar, saat para nabi-nabi dahulu sibuk dengan hisabnya masing-masing, maka para nabi itu tidak ada yang mempedulikan umatnya. Tetapi Nabi Muhammad SAW ketika di padang mahsyar, beliau bersujud kepada Allah sembari mengucapkan ummati, ummati, ummati. Ya Allah, selamatkan umatku. Bagaimana dengan umatku? Bagaimana umatku? Bagaimana umatku? Nabi SAW sangat tidak tega kalau melihat kita ini kemudian nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan surga haram bagi siapapun memasukinya kecuali Nabi Muhammad sudah masuk. Tetapi saat Nabi masuk, Nabi keluar sembari memegang sirot, ya, dua tiang sirot itu, sembari Nabi berdoa, Allahumma sallim ummati, sallim ummati, sallim ummati. Ya Allah, selamatkan umatku melewati sirot ini, jangan sampai tergelincir ke dalam neraka. Selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Inilah Rasulullah SAW, orang yang sangat-sangat peduli kepada umatnya. Bahkan Rasulullah mengajarkan dan menganjurkan ketika ada orang yang sakit, maka Rasulullah menengok dan menganjurkan orang lain untuk menjenguk, membesuk orang yang sakit dan menghiburnya serta menasihati dengan kebaikan. Kalau ada orang meninggal, maka Nabi bertakziah, Nabi melayat orang tersebut. Bahkan boleh jadi orang itu orang yang biasa. Anak kecil ketika meninggal dunia, Nabi sampai menangis. Ketika ada anak kecil yang kehilangan burungnya, saat burungnya meninggal, namanya Abu Umair, Nabi kemudian bertakziah, menghibur orang itu, datang melayat Nabi sembari bertanya, ya Abu Umair, ma fa'alal Nugair, wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung kecilmu itu? Karena dia punya burung piaraan yang dia senangi kemudian mati. Orang ini kemudian menghibah, ya Rasul, burung kesayanganku mati ya Rasul. Maka Nabi mendoakan agar dia nanti diberikan pengganti oleh Allah burung yang lebih indah, sayap-sayapnya terdiri dari emas di surga nanti. Orang ini kemudian senang atas hiburan Nabi ini. Inilah penderitaan umatnya itu menjadi sesuatu yang menyusahkan bagi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu umatnya Nabi Muhammad tentu seharusnya dan sudah semestinya meneladani akhlak Nabi ini.
Dan inilah yang dipraktekkan oleh para sahabat dahulu. Mereka luar biasa di dalam memberikan simpati dan empati, pertolongan kepada orang lain, mementingkan urusan orang lain, itu dilaksanakan dengan sangat baik. Satu kisah ketika Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kekayaannya sangat luar biasa. Para ahli sejarah menyebut kalau dikonversi kekayaannya Abdurrahman bin Auf itu sekarang setara dengan 72.000 triliun rupiah. Sangat besar. Suatu saat Abdurrahman bin Auf ketika terjadi perang Tabuk, saat itu musim paceklik di Madinah, ya. Madinah kekurangan bahan makan, ya. Musim paceklik, dan tidak hanya itu, korma hasil tanaman mereka gagal karena kormanya busuk. Abdurrahman bin Auf saat itu karena beliau ingin membantu sahabat-sahabatnya ketika musim panen korma yang busuk itu, yang biasa korma itu dihargai dengan harga tinggi kalau baik, tapi karena busuk tidak ternilai harganya, nggak laku dijual, ya. Gampangnya ya 10.000 aja 1 kilo nggak laku. Abdurrahman bin Auf dalam rangka ingin membantu saudara-saudaranya yang muslim ini yang punya pohon kurma dan gagal panen ini, beliau membeli semua yang ada di Madinah kurma busuk itu dengan harga normal, harga sesuai dengan kurma yang baik, kualitas baik, ya. Taruhlah 200.000 misalnya sekilo, dibeli dengan harga 200.000 sekilo, meskipun seandainya dibeli 10.000 saja, dijual 10.000 saja nggak laku. Maka semua diborong oleh Abdurrahman bin Auf. Di sisi lain sahabat mulia ini menginginkan agar beliau jatuh miskin. Ini orang kaya luar biasa, sangat ingin menjadi orang miskin. Maka semua hartanya dia pakai untuk membeli semua kurma, ya, semua kurma busuk penduduk Madinah saat itu. Apa yang terjadi? Ketika 1 minggu setelah selesai beliau membeli kurma busuk milik penduduk Madinah itu, seminggu kemudian ada utusan raja dari Yaman yang ingin membeli kurma busuk dengan harga 2 kali lipat dari yang 10 kali lipat dari apa yang dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. 2 juta 1 kilonya. Beliau membelinya taruhlah 200.000 sekilo, dibeli oleh utusan Raja Yaman itu dengan harga 2 juta per kilo, ya, 2 juta per kilo. Karena apa? Karena penduduk Yaman saat itu terjadi wabah penyakit yang tidak bisa sembuh kecuali dengan makan kurma busuk itu. Ini luar biasanya sahabat mulia Abdurrahman bin Auf ini kemudian menjadi orang yang sangat kaya raya, dan hebatnya kekayaannya sama sekali tidak ada dalam hatinya. Kekayaan hanya ada di tangannya, sehingga beliau senantiasa membantu orang-orang membutuhkan hartanya semua untuk kepentingan umat Islam. Inilah hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dan menganjurkan orang untuk bersimpati, berempati kepada orang lain. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah bisa meneladani akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد أيها الحاضرون اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا
لنا والمسلمين، واعف عنا وعن المسلمين، وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.